Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-an usul fiqh sana al-misah B. Iftahna al-kitaba as-safah at-tasi'ah wa salasun. Al-mawdu' dhabitu wajibil kifayah. Dhabit makna dalika hal-hal yang harus dicermati wajibul kifayah dalam ketentuan hukum wajib kifayah atau fardu kifayah. Wajibul kifayati ma la budda min fi'lihi. Wajib kifayah itu adalah hukumnya harus dikerjakan. Fa in qama bihi man yakfi saqata 'anil jami'. Kalau sudah ada yang mengerjakan sebagian, maka yang lainnya hukumnya menjadi gugur. Wa in lam yakum bihi ahadun asimal jami'. Kalau tidak ada yang mengerjakan, maka hukumnya semuanya berdosa. Ustaz sudah sering beri contoh, misalnya adalah dalam hal mengurus jenazah. Waqat yu'awwalu wajibul kifayah ila an yakuna wajiban ainian. Terkadang wajib kifayah itu juga bisa dihukumi atau ditafsirkan, yu'awwalu itu artinya ditafsirkan sebagai wajib kifayah, sebagai wajib ain. Falau kanat al-balad mutarrah ila qadiyin. Contohnya apabila sebuah negara di situ butuh seorang hakim atau jaksa, wa kana hunaka asyratun yuslihuna lil qada, dan di situ ada 10 orang. Dalam negeri itu ada 10 orang yang cocok menjadi hakim. Fa in tawallaihi wajibun kifayun 'alal asyrah. Maka yang 10 orang tadi ini hukumnya wajib untuk menjadi qadi atau hakim. Amma in lam yakun hunaka ghairu isnan, tapi kalau hanya 2 saja, fa innahu yakun wajiban ainiyan alaihima, maka keduanya wajib menjadi hakim. Qaidatun, ada sebuah kaidah, al-maqdur alaihi alladzi la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Hal yang mungkin dilakukan atau al-maqdur alaihi alladzi la yatimu al-wajib, yang tidak bisa dalam suatu kewajiban kecuali itu diikut sertakan, maka hukumnya dia menjadi wajib. Wa amma ma la yatimu al-wajib illa bihi falaysa nahsilihi biwajib, ya. Wa amma ma la yatimu al-wujub illa bihi falaysa tahsiluhu biwajibin. Inna tanfidha ba'dil wajibat. Di sini ada penjelasannya bahwa dalam mengerjakan sebuah kewajiban-kewajiban terkadang itu mustahil, tidak mungkin, illa bi amali syai'in akhar, kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang lain yang dikerjakan sebelum atau setelahnya. Fahadha syai'al akhar yakun wahina yadid wajiban, maka hal ini kemudian menjadi wajib. Wa huwa wajibun li ghairihi wa laysa wajiban li dzatihi. Tetapi dia wajib li ghairihi, namanya wajib karena tapi berbeda part atau berbeda bagian, bukan bagian dari ibadah yang dilakukan itu. Contohnya adalah wudhu sebelum sholat. Wudhu ini bukan rukun sholat, tetapi orang yang sholat tanpa wudhu, sholatnya tidak sah, gitu ya. Atau yang lain misalnya adalah haji. Misaluhu anallaha ta'ala aujabal hajja, Allah mewajibkan ibadah haji. Wal hajju yastahil aqlan tanfidhuhu biduni as-safar, dan haji itu hukumnya adalah mustahil tanpa ada safar, tanpa ada bepergian ke sana, ke Mekah, ya. Fayakunu as-safar ilaiha wajib, maka hukum safar ke Mekah menjadi wajib, ya. Walau lam yanas asy-syar'u ala wujubihi, walaupun dalam syariat tidak dituliskan secara detail bahwa safar itu hukumnya wajib, karena dia adalah wasilah, ya, penghantar kepada haji tadi. Wa hakadha lama amarallahu ta'ala bi ghuslil wajhi fil wudu. Dalam hal wudu misalnya, yastahil adatan antasila ila tamami ghuslil wajhi, kama amarallah biduni an naghtasil biduni an naghsila ma'ahu juz'an walau yasiran minar ra'si. Hukum membasuh wajah itu adalah wajib dari arkanul wudu. Pertanyaannya, mana batasan akhir dari wajah ini? Batasan atasnya misalnya, apakah ada garisnya
Kalau dilihat mungkin tidak jelas garisnya, atau kita ambil manbatul asy'ar, tempat tumbuhnya rambut sebagai batas akhir dari wajah atau juz'un minal wudu. Maka membasuh sebagian kepala tadi ya, tempat tumbuhnya rambut ini menjadi wajib karena dia adalah juz'an yasiron minal wajhi. Karena di sini ada persimpangan gitu ya. Kita tidak bisa betul-betul mengetahui mana batasannya, maka lebih baik kita basahi sampai perbatasan kepala gitu ya. Wa min hadzal bab annal wudu lis-shalah wajib. Tadi ini seperti yang saya contohkan di awal, wudu untuk sholat hukumnya wajib. Lianna sholah la tasihu syar'an illa bihi, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan wudu. Wa kadzalika sa'iru syuruti sihhatis shalah, dan juga syarat sahnya salat. Wa syurutu sihhatil ibadat al-ukhra, dan syarat sahnya ibadah yang lain. In kanat tilka syurut maqduratun lil mukallaf, amma ma la yakunu min dzalika tahta qudratil mukallaf ka dukhulil waqti li sihhatis shalah falaysa dzalika wajiban. Contohnya yang lain adalah syurut atau syarat-syarat sahnya ibadah yang lain. In kana tilka syurut maqdurah mukallaf, kalau mungkin dikerjakan bagi orang yang terbebani ya al-mukallaf dalam melaksanakan syariat agama. Amma ma la yakunu min dzalika tahta qudratil mukallaf, apabila itu di luar kemampuannya, tidak terjangkau, kadukhulil waqti li sihhatis shalah falaysa dzalika wajib, maka itu tidak menjadi wajib. Contohnya adalah ketika misalnya kita berada dalam sebuah safar atau tersesat di sebuah hutan. Kita nggak tahu jam itu jam berapa, antara zuhur dan asar, akhir zuhur dan masuknya waktu asar. Kemudian di situ kita sudah berijtihad, sudah berusaha mencari tahu, misalnya jam nggak ada, HP tidak ada ya. Tapi kita melihat bahwa matahari sudah agak semakin condong ke ghurub ya, kepada terbenam ke barat gitu. Kemudian di situ kita yakin bahwa ini sudah masuk waktu asar dan kita melakukan sholat asar. Padahal di situ kita tidak memiliki alat untuk mengetahui waktunya sudah masuk atau belum. Nah, ini kharij min qudratil mukallaf. Kita tidak tahu. Kemudian karena kita tidak tahu itu, maka kemudian itu menjadi di luar kemampuan kita ya. Dan usahanya tadi sudah maksimal, yaitu dengan melihat arah matahari misalnya. Kemudian amma syurutu al-wujub kal istita'ah binisbah lil haji fala yajibu tahsiluha in lam takun hasilatan bil fi'li li anal wujuba lahikun laha la sabiq. Sedangkan syarat ujub ya, syarat wajib kal istita'ah binisbah lil haji, contohnya adalah kemampuan pergi haji. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan wal hajju man istata'a alaihi sabila. Untuk ibadah haji ini ada kata-kata istata'a, al-istita'ah atau kemampuan. Kemampuan itu kata ulama ada dua, az-zadu war-rahilah atau bekal, termasuk di dalamnya adalah biaya, yaitu juga ar-rahilah yang kedua atau kendaraan ya, misalnya naik pesawat atau naik kapal. Fala yajibu tahsiluha in lam takun hasilatan bil fi'li. Maka menjadi tidak wajib apabila adamu al-istita'ah, tidak